sahabat Napak Tilas. Kali ini kita akan menjelajahi misteri di Buyut Sitopeng, Desa Cikedug. Sebuah tempat angker dengan sejarah kuno abad ke-15 yang mengundang rasa penasaran. Konon, di gundukan tanah tinggi ini terkubur makam-makam kuno. Mitos yang beredar menceritakan tentang burung perkutut misterius yang bisa membuat orang linglung dan tersesat di tempat ini. Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Ya teman-teman, kita akan menelisik nih salah satu situs juga di Desa Cikedug, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, yaitu makam Buyut Sitopeng. Buyut Sitopeng ya? Atau Buyut Semut. Atau Buyut Semut. Iya. Dulunya nggak ada ini, belum lama saya kesini. Ya entah kenapa ini. Waktu saya kesini belum ditanamin padi. Tahun berapa? Tahun kemarin, belum lama. Baru kali ini lagi kesini? Iya, baru tahu kesini lagi. Kemarin itu sama anak mahasiswa KKN, dia kan observasi tentang situs. Nah, saya tunjukin di sini, karena dari orang desa itu nunjukin saya. Nah, ini salah satunya. Nah, ini areanya nih. Buyut Sitopeng. Buyut Sitopeng. Oke. Perhatikan ini tuh, tanahnya tinggi sendiri ya, tinggi sendiri. Dan kalau kita korek-korek itu ada batanya, bata kelilingnya ada, pondasinya masih ada. Tuh. Ini abad ke-15 Abad 15. Tadi diperkirakan kalau di Cikedug itu saat perang Cirebon dengan Raja Galuh abad 15, tahun 1527 atau 28-an seperti itu. Mangga yuk naik sini. Wah. Tahun lalu itu ketutup tinggi segini ilalang-ilalangnya. Nah, ini salah satu batanya. Ini batu-batunya nih. Karena di sini benar-benar hancur, tidak terawat sama sekali. Karena baru dijamah itu pas saya kesini kisaran 1 tahun lalu, dan terakhir benar-benar dijamah saya restorasi itu 3 tahun yang lalu pas COVID itu. Dan saya baru bisa merestorasi 2 makam di sini. Nah, sini kan banyak pecahan batu dan bata. Nah, ini dia makamnya. Tuh. Tuh, batu nisannya ini potongan, belum full. Potongannya aja segede ini, sebesar ini, lihat. Tuh. Kalau istilah batu nisan berbicara itu ini abad 15. Dari struktur batunya, pola batu nisannya itu jelas ini abad 15. Terlihat sekali. Nah, ini bata-batanya tuh. Tuh, bata besar. Kalau bata-bata abad 15 itu ketebalannya 5 cm dan panjangnya kisaran 33 panjangnya, seperti itu, atau 38. Ada 2, satunya di sini, cuman sudah kependem lagi. Nih. Nah, ini namanya Buyut Sitopeng. Itu satu buyut, satu makam atau satu area? Satu area.
Karena info terakhir saya nanya ke tukang sawah sini, kata masyarakat yang atau sesepuh sini tuh, dulu sih Cung, nah sini tuh banyak makam, cuman nggak ada yang ngurus, nah gitu. Cuman saya kesini emang bener-bener ketutup ilalang dan sudah rata dengan tanah. Tapi dengan ciri nih batu nisannya saya temukan 3 tahun yang lalu. Saya dapat info dari sesepuh sana, cari di dekat Sungai Ciparigi. Nah, sungai kan sebelah sana. Paling jaraknya 50 meter dari sini, dekat. Nah, di sini makamnya. Menurut cerita tutur dari sesepuh Cikedug yang ada, dari berbagai informasi dan sumber, Buyut Sitopeng atau Buyut Semut itu merupakan salah satu pasukan perang. Pasukan perang Cirebon atau tempat base campnya beliau yang dipimpin oleh Pangeran Arya Kemuning. Ini menurut cerita dari tutur masyarakat sekitar, sesepuh sekitar, bahwasanya Pangeran Arya Kemuning itu saat mau ke Raja Galuh, mau ke Galuh itu standby di sini juga. Kan tadi sebelah sana kan ada petilasannya beliau. Nah, ini mungkin salah satu base camp terluarnya ya untuk nyebrang ke Sungai Ciparigi, karena jaraknya dekat sekali, 50 meter dari sini. Entah dulu ini buat tempat apa, wallahu a'lam, cuman secara arkeolog saya menemukan istilahnya muntah tai besi ya. Jadi tai besi itu sebuah sisa pembakaran besi tosan aji. Jadi jelas kalau ditemukan seperti itu, dulu mungkin di sini ada tempat pembuatan senjata perang. Karena selain ditemukan tai besi juga saya menemukan tapal kuda atau sepatu kuda yang diameternya itu tidak wajar dengan kuda zaman sekarang. Dari jenis besinya pun berbeda. Mungkin kalau kuda zaman sekarang itu tapal kudanya itu besi biasa ya, tapi saya menemukan itu tapal kudanya itu bahan tosan aji. Yang saya pernah temukan di sebelah sana ujung, sebelah barat sana. Itu. Saya penelusuran pertama kali ke sini, saya temukan itu dulu, tapal kuda dulu. Lalu saya membereskan makam ini karena posisi waktu itu terkubur segini. Oh, ketutup ya? Ketutup. Ini mulai terlihat ini pas saya restorasi oleh saya dan teman-teman. Karena terlihat cuma satu nisan. Pas saya gali ternyata gede. Noh. Ini hanya setengahnya, masih ada lagi. Kemungkinan ini segini, Kang. Oh. Kemungkinan ini hilang hampir lebih dari setengahnya. Dari jenis nisannya ini abad 15 jelas sekali. Tuh. Ini kupingannya atau larannya nih. Ini kepotong nih. Dan bukan hanya satu makam, dari jenis nisannya juga berbeda. Tuh, sama seumuran. Abad 15-16. Tuh. Kelihatannya kecil tapi ini berat. Ini berat sekali. Tuh. Dan sejenis batunya. Sejenis. Tapi beda pola, mungkin beda jabatannya atau beda orang ya. Tuh, ini dari jenis batunya sama. Tapi dengan ukirannya berbeda. Mungkin karena tadi beda jabatan atau beda tempat lah, seperti itu, tempat posisinya itu. Nah, ini saya belum menemukan lagi. Tapi dengan asumsi ini dataran tinggi, kemungkinan akan banyak ya? Ya, Makam kemungkinan. yang ada di sini ya? Ya mungkin kalau kita restorasi kemungkinan ada entah tempat altar atau tempat kayak seperti candi, mungkin karena ini tinggi nih, Kang. Ya. Ini tinggi. Yang banyak-banyak kasus kayak di Kerawang aja kan, di tengah-tengah sawah ada gudukan tanah, itu kan ternyata candi. Ya ini juga bisa juga diduga candi atau tempat apa, bangunan pastinya. Karena jelas di samping itu masih ada bata kelilingnya atau kutak kelilingnya masih jelas sekali di sebelah sana. Nah, ini batanya nih, pecahan batanya. Tuh. Tapi itu lebih kecil ya? Iya. Ada yang lebih gede-gede lagi. Kemarin, tahun-tahun kemarin saya nemukan. Tuh, ini tuh beda-beda. Tuh. Iya. Karena kembali lagi di sini tuh bukan hanya zaman eranya perang Raja Galuh saja. Pada zaman 65-an, zaman PK itu tempat pembantaian di sini katanya.
tempat pembantaian. Terus zamannya Orde Baru itu dulu preman-preman itu dikarungin di sini terus dibuang ke kali itu, Kali Ciparigi. Ciparigi. Ibaratnya yang berandal-berandal apa nanti dipuntel terus dibuang itu di kali. Makanya masyarakat di sini kesannya angker, emang salah satu historisnya seperti itu. Zaman PKI itu tempat pembantaian sini, terus zamannya Orde Baru itu kayak berandal, preman apa tuh dibuntel sini terus dibuang ke Kali Ciparigi. Menurut cerita tutur dari orang tua seperti itu. Oke, ya ini teman-teman ya. Jadi kalau dilihat memang tinggi ya dataran ini. Ini ada batu-batu nih, Ya. pecahan bata-bata kan sudah tidak terbentuk. Nah, ini kan tuh keliling, ini persegi Ya. panjang Betul. dan ada makam tuh. Jelas makam itu abad 15, cuman sudah tak terbentuk. Itu juga terlihat pas 3 tahun yang lalu saya merestorasi atas izin sesepuh sini. Oke Kang, berarti orang jarang sekali masuk ke area ini ya? Jarang, malah bukan jarang lagi, tidak ada. Setahu saya ya, karena dari bentuk fisiknya saja kan terlihat tidak pernah ada orang yang menjamah. Di sini tidak ada. Nah kalau di sini mitosnya apakah yang mungkin cerita-cerita dari orang-orang sini gitu? Di sini mitosnya ini ada penghuninya satu, namanya perkutut ya. Karena di sini perkututnya bikin linglung orang bikin linglung lah kalau nemu perkutut itu. Ibaratnya tuh ada cerita tutur dari masyarakat, orang tua. Di situ awas kalau nemu perkutut hati-hati. Kenapa sih Mang? Ya nanti kalau kamu ketemu perkutut itu kamu akan diem dan kayak orang melongo, mangmung istilah kalau di kita namanya mangmung, bingung. Satu tuh burungnya tuh tapi bagus katanya. Itu yang banyak orang tua mengatakan. Tapi alhamdulillah untuk hari ini saya belum pernah, sampai detik ini belum pernah menemukan itu perkutut. Ya mitos itu ada perkutut yang bikin orang linglung. Jadi nyampe sini tuh bener-bener kita plong gitu, nggak ada pikiran gimana gitu. Blank gitu. Ngeblank lah istilahnya. Tapi nggak lupa diri ya? Ya kayak orang ngeblank aja udah. Nggak tahu kalau lupa diri, cuma ngeblank aja. Ya. Tiba-tiba udah subuh, udah pagi aja. Untungnya nggak jatuh ke sana ya, itu kan lumayan tuh, sungai itu bukan sembarang sungai itu, Sungai Ciparigi, dan infonya juga angker ya situ, energinya kuat juga. Ciparigi itu artinya apa ya? Cai ya? Cai. Nah kalau Parigi saya kurang paham ya, karena di sebelah sana tangga desa namanya Cangkoak, itu ada tokohnya nama Buyut Ciparigi. Oh. Nah nanti itu jalurnya ke Gunung Lingga, nanti beda zaman lagi tuh, era-era Sanghyang tuh nanti. Tapi juga berurutan dengan zamannya era Nyimas Pakungwati abad 15, karena di sana juga ada tapakannya Ibu Ratu Nyimas Pakungwati yang dikuburkan di sana, salah satu bendanya beliau. Di sana ada watu sodong untuk peninjauan perang Raja Galuh Cirebon, ada batunya. Jadi beberapa zaman numpuk jadi satu situ tuh, zaman Sanghyangan dan zaman Islam. Karena kembali lagi Pangeran Cakrabuana, Sunan Gunung Jati, Nyimas Pakungwati lah anak cucunya Prabu Siliwangi. Nah, jadi masih menapaki rentetan dari leluhurnya gitu. Jadi apa ya, konsep penyebaran agama Islam itu tidak merusak leluhur yang sudah ada. Karena Sunan Gunung Jati, Mbah Kuwu merupakan turunan Eyang Prabu. Jadi ya propagandanya ya saya itu anak cucunya Galuh gitu, Pajajar gitu. Cuma sudah berbeda keyakinan saja. Oke, ini batu lama ya, teman-teman. Batu-batu lama ini. Waktu itu saya nemukan tapal kuda di sini, Kang. Cuman kan sisa pucuknya tuh nggak ketemu. Ya karena mungkin dapatnya segitu. Nah ini bata lama nih, tuh gede tuh. Pecahan aja segini, apalagi utuhnya tuh. Dan batanya pasti merah banget tuh. Beda pembakarannya sama zaman sekarang. Saya yakin ini kalau digali ada reruntuhannya pasti. Kembali lagi terkendala tenaga dan perizinan itu. Kalau masyarakat dan pemerintah desa peduli, ini bisa direstorasi.
Karena secara arkeolognya saya menemukan tapal kuda dan tai besinya itu, atau ampas besinya itu, tempat pembakaran pusaka. Jadi praduga dari tim-tim kita dari Kabuyutan itu mungkin praduga dahulu ini adalah tempat base camp pembuatan senjata untuk menyuplai senjata menuju ke Raja Galuh, karena perbatasan langsung dengan Sungai Ciparigi. Jadi sungai ini merupakan salah satu basis skema untuk plot perang gitu. Jadi tidak langsung ke lokasi, jadi ada pembatas namanya Sungai Ciparigi. Nanti di sana lagi ada Sungai Cigayam. Jadi ada 2 sungai, malah 3 sungai untuk penghubung pembatas antara Cirebon dengan Raja Galuh, seperti itu. Karena area perangnya di sana, di Gunung Gundul itu, atau Pegunungan Kromong itu sana, sebelah kulon, seperti itu. Ini lumayan ya, anginnya agak beda ya Kang ya? Beda, kalau di sini beda. Ya mungkin orang secara awam bisa merasakan beda hawanya ya. Karena memang untuk orang Cikedug sini khususnya, emang ini area-area angker ya, jadi ngapain main ke sini gitu. Kalau saya dulu pernah ke sini tuh, ngapain kamu ke sana? Ya saya mah ada penelusuran kayak gitu, mencari jejak itu. Kalau orang-orang itu ngapain? Sungil kata istilahnya, angker, jangan itu. Karena ya mitosnya kalau udah jam 4 kita nggak boleh di sini. Oh. Hawanya udah beda banget. Asar aja, tong asar kita harus keluar. Nggak boleh lama-lama di sini. Pangkalan ya, pangkalan perang ya mungkin. Karena kalau ya dibilang candi, saya tidak menemukan tanda-tanda ada sebuah candi, tidak ada. Yang saya temukan tadi tai besi. Tai besi itu penanda bahwa tempat itu merupakan tempat pembuatan senjata. Jelas itu, rumusan umum seperti itu. Saya kalau menelusuri kayak di tempat begini, menemukan tai besi, pasti itu infonya tempat perang dan tempat pembuatan senjata. Karena berbeda kandungan kadar garam, kandungan kadar besinya, bahan ajinya beda sekali, seperti itu. Ya teman-teman, saya juga merasakan energinya yang lumayan besar ya di tempat ini. Jadi sangat wajar ketika masyarakat di sini mengatakan bahwa jangan ke tempat ini apalagi setelah asar ya. Karena mungkin semakin malam kan energinya akan semakin besar ya. Iya. Karena tidak ada matahari yang menyerap energi sekitar, sehingga yang ada itu adalah energi di lokasi situs tersebut.